Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan fadlu tafaqquh fid din. Sebelum kita masuk kitab yang pertama, kitab Thaharah, kita terlebih dahulu membaca muqaddimah dari kitab ini. Pertemuan yang lalu kita telah baca halaman 9, ya, paragraf yang pertama. Sekarang masuk paragraf yang kedua. Wa yashmalu hadhil firaq ats-tsalath qauluhu ta'ala fi suratil Fatihah allati naqra'uha fi kulli raka'atin min salawatina. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketiga kelompok ini, Yahudi, Nasrani, dan Muslim, ini tercakup di dalam firman Allah dalam surah Al-Fatihah, yang mana kita membacanya setiap rakaat. Min salawatina, dari salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa ini? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan inilah umat Islam, kaum muslimin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Yahudi. Waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa yang dimaksud? Nasara. Qala al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dia berkata, wa amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka dan bukan orang-orang yang sesat. Fal maghdubu 'alaihim hum al-ulama'u alladzi lam ya'malu bi'ilmihim wad-dallun al-'amiluna bila ilmin. Siapa yang dimaksud dengan al-maghdubi 'alaihim? Mereka adalah para ulama ahlul ilmi yang mana mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Jadi semua orang yang memahami agama ini dan dia tidak mengamalkannya masuk ke dalam ayat ini, ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan hanya orang Yahudi, jadi semua orang, al-ulama'ul ladzina lam ya'malu bi'ilmihim, para ulama ahlul ilmi yang memiliki ilmu namun dia tidak amalkan ilmunya. Wad-dallun, adapun dallun dalam ayat ini beliau mengatakan al-'amiluna bila ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu. Fal awwalu sifatul yahud, yang pertama adalah sifat orang-orang Yahudi, al-maghdub. Wa tsani, adapun yang kedua sifatun nasara, sifat orang-orang Nasara. Wa katsirun minan nasi, kebanyakan manusia, idza ra'a fi tafsiri, apabila mereka melihat ke dalam tafsir, annal yahuda maghdubun 'alaihim, bahwasanya orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai, wa anna nasara dhallun, adapun orang Nasrani mereka adalah orang tersesat. Dhannal jahilu anna dzalika makhsusun bihim, maka orang-orang yang kurang paham, ya jahil di sini bodoh bahasa kita. Orang-orang yang tidak paham menyangka anna dzalika makhsusun bihim, bahwasanya ini khusus untuk mereka saja. Jadi maghdubi 'alaihim ini khusus untuk Yahudi, dhalun khusus untuk Nasrani. Wa hum yaqra'u anna rabbahu faridun 'alaihi an yadwa bihadzal du'a.
wa yata'awwadza min tariqi ahli hadhihi sifat. Sementara mereka membaca ayat ini bahwasanya Tuhan mereka itu mewajibkan membaca ayat ini, di mana mereka menggunakan ayat ini untuk berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Ini doa. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat waladhdallin. Ini doa kita. Dan Allah wajibkan kepada kita untuk membacanya. Setiap orang yang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak ada sholat baginya. Ya, Al-Fatihah bagian dari rukun dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka batal sholatnya. Wa yata'awwadza min tariqi ahli hadhihi sifat, dan dia ketika membaca ayat ini, dia berlindung kepada Allah dari jalan orang-orang yang memiliki sifat ini. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di dalamnya ada doa dan di dalamnya ada permintaan agar Allah melindungi kita, melindungi dari orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang dilaknat. Ini setiap kali sholat kita bacakan. Faya subhanallah, kaifa yu'allimuhu Allahu iyyahu wa yakhtaruhu lahu wa yafridu alaihi an yad'uwa rabbahu bihi daiman ma'annahu la hadara alaihi minhu wa la yatasawwaru anna fi'lahu hadha huwa dhannu su'i billah. Intaha kalamu Syekh rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, subhanallah, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa itu kepadanya. Allah ajarkan kita untuk membaca doa tersebut dan berlindung dari sifat-sifat Yahudi dan Nasrani. Ya, Allah memilihkan untuk kita dan bahkan mewajibkan untuk kita senantiasa berdoa dengannya. Ini termasuk doa yang wajib kita ucapkan di dalam sholat. Sementara ia tidak tahu, dalam kondisi diperingatkan. Kenapa Allah wajibkan kita membaca ayat ini? Karena di dalamnya ada peringatan. Jangan sempat kita menjadi orang yang dimurkai, dan jangan sempat kita menjadi orang yang dilaknat. Ia tidak membayangkan, dia tidak membayangkan bahwa pemikirannya itu, persepsinya itu adalah sejenis prasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan Allah perintahkan ini nggak ada makna. Kenapa kita diperintahkan, diwajibkan membaca surah Al-Fatihah, bahkan bagian dari rukun dalam sholat, agar kita meresapinya. Di sana ada doa, kita meminta kepada Allah agar kita menjadi bagian orang yang berada di jalan Siratal Mustaqim, dan agar kita berlindung kepada Allah dari dua jalan ini, jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang tersesat. Gak mungkin Allah perintahkan itu tanpa ada hikmahnya. Ini prasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Dan inilah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa huwa yubayyinu lana al-hikmata fi faridati qiraati hadhihi suratil azimah, yakni suratul Fatihah. Jadi dapat kita pahami bahwa betapa agungnya surah ini. Di mana beliau menjelaskan kepada kita hikmah. Syekh Muhammad menjelaskan kepada kita hikmah dari ditetapkannya surat yang agung ini, yaitu surah Al-Fatihah, sebagai bacaan yang fardu pada setiap rakaat. Setiap rakaat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Kenapa? Karena di dalamnya, para ikhwan rahmati Allah Ta'ala, mengandung rahasia yang luar biasa. Saya mengatakan, lamma tashtamilu alaihi minal asraril azimah, karena di dalamnya itu mencakup rahasia yang agung. Allati min jumlatiha hadad du'a al-azim an yuwaffiqana Allahu lisuluki tariqi ashabil ilmi nafi wal amali salih, alladhi huwa tariqun najati fid dunya wal akhirah, wa an yujannibana tariqal halikin
alladzina farratu bil amali salih au bil ilmi nafi. Tapi di dalamnya kata beliau mengandung rahasia yang agung di dalam surah ini. Ya. Yang diantaranya adalah doa agar Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat meniti jalan hidup para pemilik ilmu. Para pemilik ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kita meminta kepada Allah taufik agar kita bagian dari orang yang mempunyai ilmu dan beramal saleh. Karena ini adalah keselamatan di dunia dan di akhirat kata beliau. Dan agar Allah menjauhkan kita dari jalan orang-orang yang binasa. Ya. Yang melakukan amal soleh secara tidak profesional, tidak mengikuti dalil, sesuka hatinya, atau menyia-nyiakan ilmu yang benar. Ya. Dia punya ilmu tapi dia tidak amalkan, atau dia beramal tanpa ilmu. Oleh karenanya ahlu bid'ah dia bisa jadi jatuh kepada dua golongan ini, dua kelompok ini, tersesat dan dimurkai. Di mana mereka dimurkai? Artinya orang-orang yang merubah agama, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada perintahnya. Tersesat mereka adalah mereka punya ilmu yang benar, tapi mereka nggak mau amalkan ilmu itu. Ini dimurkai mereka. Yang kedua, mereka beramal dengan sesuatu yang tidak diajarkan. Mereka tahu amalan itu nggak benar, tapi tetap mereka amalkan. Di satu sisi mereka dimurkai disebabkan ilmu yang mereka miliki tidak diamalkan. Di satu sisi mereka beramal tanpa ilmu, karena mereka menginginkan sama dengan orang, mensesuaikan kondisi, contohnya daerah setempat, masyarakat setempat. Ini yang dikhawatirkan, ya. Mereka dengan sengaja menyembunyikan ilmu dan mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan. Bahkan yang mirisnya mereka tuh tahu apa yang mereka amalkan tuh nggak ada dasarnya. Nah, jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini doa agar kita berada di jalan orang-orang yang Allah selamatkan. Siapa mereka yang Allah selamatkan? Memiliki ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Nafi di sini bermanfaat untuk dirinya sehingga dia mengamalkan satu ibadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Beramal, berilmu yang benar dan beramal saleh. Ini yang kita inginkan. Inilah jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Summa i'lam ayyuhal qari al-karim anna al-ilma an-nafi innama yustamaddu minal kitab wa sunnah tafahuman wa tadabburan. Beliau mengatakan, ketahuilah wahai para pembaca, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersandar di atas kitab dan sunnah. Ini ilmu yang bermanfaat. Selain daripada itu tidak. Jadi dikatakan ilmu bermanfaat ketika ilmu tersebut bersandar di atas kitab dan sunnah. Tafahuman wa tadabburan. Ya tentunya kitab dan sunnah ini, kitab yang sunnah ini yang dijadikan sandaran ilmu yang bermanfaat. Ini ada ilmu yang dipahami dan direnungi secara mendalam, dipahami ayat-ayat Quran yang dia baca, tafahuman, dipahami. Karena kalau salah pemahaman, salah dalam pengamalan. Kemudian ditadaburi. Oleh karenanya orang-orang yang senantiasa mentadaburi Al-Quran senang hidupnya. Karena membaca Quran itu bukan masalah kapan selesainya,
banyak orang, sebagian besar kaum muslimin terburu-buru untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran. Mungkin sebagian mereka 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz. Ya dapat pahala, insya Allah dapat pahala. Ya, namun ya yang diharapkan ketika kita membaca Al-Quran adalah kita mendapatkan petunjuk setelahnya. Baca pelan-pelan, tadaburi. Ya, mentadaburi 1 ayat tentu ini lebih baik daripada membaca 1 juz tanpa memahami maknanya. Mungkin ada masanya kita membaca 1 hari 1 juz, tapi jangan lupa untuk mentadaburinya walaupun 1 ayat 1 hari. Karena ini akan memotivasi kita untuk terus menerus membaca Al-Quran. Jadi Alkitab dan Sunnah ini dia sebagai sumber ilmu, namun dengan cara dipahami dengan benar, ditadaburi dengan benar. Ma'al isti'anati ala dzalika bil mudarrisina an-nasihin, dengan meminta bantuan kepada para guru mudarrisin an-nasihin, ya, para pendidik, para guru, ya, para pentarbiyah. Jadi enggak dipahami sendiri. Kita kalau belajar dengan guru ini meringankan beban kita. Kalau kita baca sendiri tanpa belajar dengan guru, baca silakan baca, bahkan kita harus banyak membaca. Tapi kalau semua ilmu kita dapatkan dengan membaca tanpa belajar dengan guru, kita akan dicapekkan dengan banyaknya istilah-istilah yang kita tidak pahami. Duduk dengar dah selesai, istilah yang kita enggak pahami dapat dijelaskan oleh guru-guru kita. Terlebih berkaitan dengan masalah akidah, ya, butuhnya penjelasan berkaitan dengan usul, apalagi berkaitan dengan qawaidul fiqhiyah yang dibahas di sini di hari Rabu. Itu butuh seorang guru untuk ya menjelaskan istilah-istilah yang ada di dalamnya. Apalagi berkaitan dengan Al-Quran, ya, kitab terjemahan Al-Quran ini membantu kita, tapi kita tidak cukup dengan itu. Kita harus mencari tafsiran-tafsirannya, dengan mendengarkan kajian-kajian tafsir. Nah, kita enggak ditargetkan 1 tahun harus selesai, contohnya 30 juz dengan tafsirnya. Tidak. Kita berupaya setiap hari ada ayat yang kita tadaburi. Ya. Wa kutubit tafsir wa syuruhul hadis wa kutubul fiqih. Dan juga meminta bantuan dari kitab-kitab tafsir. Jadi Al-Quran itu ya memiliki makna yang sangat luas, sangat dalam. Kalaulah Nabi punya istilah yang dibuat oleh para jawami'ul kalim, sedikit ungkapan tapi memiliki makna yang luas, maka Al-Quran lebih daripada itu. Oleh karena kita butuh kitab tafsir. Oleh karena setiap rumah mesti memiliki kitab tafsir. Cari kitab-kitab tafsir yang ringkas. Mungkin tafsir yang ditulis oleh Syekh Sa'di atau Ibnu Utsaimin, atau yang ditulis oleh putra bangsa Dr. Firanda. Ustadz Firanda memiliki beberapa kitab tafsir, juz 30, juz 29, beliau sudah ada itu. Cari, dan termasuk kitab tafsir beliau mudah untuk dipahami dan serat dengan ilmu. Ya. Kalau belum mau membeli bukunya, cari di webnya. Itu beliau. Minimal ayat-ayat yang kita baca dalam sholat. Berkata Syekh bin Baz dalam kitabnya Durusul Muhimmah, ya, Durusul Muhimmah li Amatil Ummah, beliau menyebutkan di sana setidaknya, ya, kalaupun kita tidak membaca seluruh tafsir Al-Quran karena butuh waktu yang begitu banyak, setidaknya kita membaca ayat-ayat yang kita baca, membaca tafsir dari ayat-ayat yang kita baca dalam sholat. Beliau menyarankan dari surah An-Nas sampai surah Zalzalah, 7 ayat kalau tidak salah, 7 surah, ya.
Setelah membaca tafsir surah Al-Fatihah, maka baca surah-surah pendek ini, karena ini yang sering kita pakai, kita gunakan di dalam sholat. Ya kan lebih terasa ketika kita membaca contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, kita paham apa maknanya, tafsirannya, apa makna alhamdu, ya, apa makna rabbil alamin. Cari tafsiran-tafsiran yang ringkas atau yani mukhtasar fi tafsir. Dan di internet tuh ada web tafsir namanya. Situ sudah terjemahan, tinggal pilih mau tafsir siapa. Ada beberapa tafsir di sana. Nah, jadi kita butuh bantuan kitab-kitab tafsir, wasyuruhul hadis, dan kitab-kitab syarah hadis untuk memahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kutubun fikhi, dan kita butuh kitab-kitab fikih untuk menjelaskan, karena dalam Al-Qur'an juga berbicara tentang fikih. Di dalam Quran disebutkan secara global saja, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Bagaimana cara salat? Ya, maka kita dapatkan di kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih kaifiat salat yang diinginkan Allah taala. Kemudian kita juga butuh kutubun nahwi, kitab nahwu. Nah, di sini banyak yang gagal kita. Artinya gagal di sini belum lagi kembali belajar nahwu. Ya. Kenapa nahwu itu memang nahwu kitab yang seakan-akan berat, padahal nahwu itu ringan. Ya, maksudnya ringan di sini Ibnu Utsaimin yang mengatakan, dan para ulama yang lain, nahwu itu ringan. Kenapa nahwu itu berat? Karena cara mengajarnya yang berat. Nahwu itu nikmat sebenarnya. Karena nahwu itu kalau kita merujuk kitab klasik seperti Jurumiyah hanya 8 bab saja. Ya, yang pertama muqaddimah al-kalam, kemudian yang kedua tentang i'rab, ketiga ma'rifatul i'rab, yang keempat tentang yani taksimat i'rab, kemudian yang kelima tentang af'al, bab-bab fi'il, kemudian marfu'at, mansubat, majrurat, selesai. Cuma masalahnya terkadang sudah diberikan sudah diberikan hal-hal yang menakutkan tentang nahwu, sehingga seakan-akan nahwu itu berat, nahwu itu ringan. Ya, apa kata Ibnu Utsaimin dalam Muqaddimah Syarah Jurumiyah? Nahwu itu mudah kalau seorang itu belajar nahwu sesuai dengan tangganya. Kalau dia sudah masuk, ketagihan dia belajar nahwu. Saya punya murid sebagian itu emak-emak, ketagihan mereka belajar nahwu. Tiap subuh mereka belajar, habis kajian Sabilun ya jam 6 itu online kita Zoom. Itu emak-emak semua isinya. Orang-orang yang sudah punya anak, orang-orang yang sudah menikah. Ya. Mereka bisa baca kitab, bahkan mereka sudah bisa mengirabkan. Ya. Contohnya qama Zaid, apa di situ Zaid? Zaid fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahira, dan seterusnya. Jadi nahwu itu sebenarnya enggak, ya kalau mungkin di awal nampaknya ngeri nahwu, sorop, jadi sarap dia. Sebenarnya tidak. Ya, semuanya ringan. Ya, kalau dipelajari. Yang membuat berat adalah metode pembelajaran. Ya. Baik. Oleh karena biasanya kelas bahasa Arab itu awalnya ramai dia, 30. 3 bulan hilang nolnya. Tinggal 3. Itu alhamdulillah 3. Biasanya tinggal dia sama makhluk yang enggak nampak aja lagi. Ya. Baik. Nah, ini wa kutubin nahwi wal lughatil arabiyyah, dan bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Qur'an dan Sunnah itu berbahasa Arab. Ya, artinya tidak ada bahasa telat untuk belajar bahasa Arab, tidak. Ya, insyaallah semuanya bisa. Nah, allati nazzala bihal Qur'anul Karim, yang mana dengan bahasa Arab itu Al-Qur'an diturunkan. Bahasa Nabi kita bahasa Arab. Pelajari sedikit demi sedikit. Dan trik belajar bahasa Arab itu jangan banyak menghafal sesuatu yang enggak dipakai. Ini benda-benda di rumah semua dihafal, sampai kuali sutil dihafal. Jangan dulu kalau itu enggak dibutuhkan, kecuali dia mau belajar. Kalau dia ingin memang mau baca kitab segera, ya nih mufradat yang dihafal itu, karena kita bukan anak pondok lagi. Kecuali memang kita mampu untuk itu, ya mufradat atau kosakata yang ada di kitab itu aja. Contohnya
Di sini ada berapa kajian dari hari Ahad. Itu banyak sekali mufradatnya. Ya. Kosakatanya itu banyak sekali di hari Senin. Rata-rata ustaz kita kajian di sini pakai bahasa Arab kan? Pakai bahasa Arab. Ya, oleh karenanya kita semua berusaha punya kitabnya. Kita coret-coret. Hari ini kita dapat kata baru, contoh al-qari. Apa itu qari? Pembaca. Nah, ini baru pembaca. Di YouTube kemarin al-qari'ah dibaca artinya pembaca wanita. Nah, itu kan jadi masalah. Ya. Kenapa? Dia nggak paham perbedaan hamzah dengan ain. Al-qari artinya bergoncang hari kiamat, dibaca diterjemahkan apa? Pembaca wanita. Kalau hamzah belakang iya, yaitu. Dan yang dengar angguk-angguk. Kenapa? Sama-sama nggak tahu gitu. Musibah jadinya. Ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini dosa besar. Kaburat maqtan indallah. Ya, besar dosanya di sisi Allah Ta'ala. Bahkan ya, ada soal perkataan para ulama, saya lupa namanya, di muqaddimah kitab Nahwu itu. Apa kata dia? Saya khawatir orang yang nggak mau belajar bahasa Arab, belajar Nahwu, masuk ke dalam hadis Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi ini kayaknya keras sekali. Ya, di situ hadisnya ya menyebutkan barang siapa berdusta atas namaku, maka ambillah tempat duduknya di dalam neraka. Apa kaitannya dengan bahasa Arab? Orang yang kalau nggak bisa bahasa Arab kemudian dia mendakwakan agama Nabi, membawa hadis-hadis Nabi sementara dia nggak paham bahasa Arab, apa kata dia? Khawatir orang ini masuk ke dalam hadis ini, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara dusta tentangku. Jadi orang ini menganggap orang yang berbicara tentang Quran, tentang hadis dan dia nggak bisa bahasa Arab masuk ke dalam hadis ini, dusta. Ini diantara perkataan. Ya, ini memang agak keras sedikit itu pendapat. Ya, tapi itulah perkataan para ulama. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita belajar bahasa Arab. Cari ustaz-ustaz, ada ustaz Hafiz bahasa Arab. Banyak ahli bahasa Arab di sini. Nggak mesti harus yang penting targetkan tahun depan ada yang menggantikan kami baca di sini, khusus dari orang Pihayu. Jadi yang baca tahun depan itu orang Pihayu. Ya. Kalau bisa. Banyak kajian di sini, ada berapa? 5, 6. Semuanya pakai kitab. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi untuk mempelajari bahasa Arab. Fa inna hadhil kutuba tariqun li fahmil kitabi wa sunnah. Karena sesungguhnya kitab-kitab ini adalah jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bukan berarti kita selama ini nggak paham Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan ustaz-ustaz kita. Tapi kalau kita ingin lebih, maka yang harus kita lakukan adalah ini. Membaca tafsiran-tafsiran. Sekarang sudah banyak terjemahan. Ya, ringkasan-ringkasan tafsir Ibnu Katsir itu banyak sekali. Dan sudah diterjemahkan rata-rata. Dan itu bisa kita nikmati. Ya, kemudian tafsir Sa'di juga sudah diterjemahkan. Ibnu Utsaimin juga sudah diterjemahkan. Bahkan tafsir Tobari pun sudah diterjemahkan. PDF-nya pun sudah ada. Mudah sekarang. Ya. Untuk memahami satu ayat itu kita bisa mendengarkan kajian ustaz kita. Kemudian kita baca kitab-kitab para ulama. Karena inilah jalan, kata beliau, li fahmil kitabi wa sunnah, jalan untuk memahami kitab dan sunnah. Fawajibun alaika ya akhil muslim liyakuna amaluka sahihan. Maka wajib atasmu wahai seorang muslim menjadikan amalanmu itu sahih, benar, ada dasarnya. Ya, sederhana sebenarnya, kita beramal ya sesuai dengan perintah. Kalau nggak ada perintah buat apa diamalkan, capek. Habisi waktu. Apalagi ibadah yang berkaitan dengan uang. Dia keluarkan uang, dia keluarkan waktunya, dia keluarkan tenaganya, tapi enggak diterima. Anta ta'allama ma yastaqimu bihi dinuka. Hendaknya engkau mempelajari apa yang dapat menegakkan agamamu. Min salatika wa saumika wa hajjika wa tata'allama ahkamaz zakati malika. Maka ya, belajarlah apa yang dapat menegakkan agamamu. Kita sekarang meyakini Islam adalah agama yang benar. Apa yang harus kita
kerjakan agar agama ini tegak. Apa kata beliau? Tata'allam, belajar. Belajar tentang min salatika, belajar tentang salat kita. Apa syaratnya, apa rukunnya, wa saumika, bentar lagi puasa, murojaah lagi kitab-kitab tentang puasa. Wa hajjika, tentang hajimu, wa tata'allama ahkama zakati malika, dan mempelajari hukum-hukum zakat harta yang kau miliki. Wa kadzalika tata'allam min ahkamil muamalati ma tahtaju ilaihi, dan mempelajari hukum-hukum muamalah yang engkau butuh dengannya. Jual beli, pelajari lagi. Walaupun kita sekarang sudah seorang pedagang yang sukses, tapi kita tetap harus belajar. Bisa jadi ada akad-akad dalam perdagangan kita itu yang keliru, kita perbaiki. Bukan kita tinggalkan secara seutuhnya, enggak. Kita pelajari, ya kita tinggalkan, mana yang harus dibuang, mana yang dilanjutkan. Dan ini harus dipelajari karena ini bagian dari hidup kita. Ya. Ibadah kita terus kita murojaah. Ya. Oleh karenanya cari kitab-kitab fikih yang sudah diterjemahkan, ya kita bisa baca 1 tahun selesai. Ya, di samping kita mengikuti kajian, tapi kita juga harus baca. Ya. Semua orang yang memiliki cita-cita maka nggak lepas dari membaca. Apa yang antum cita-citakan pasti nggak lepas dari membaca. Ya. Dan itu besar keutamaannya kalau kita amalkan di rumah membaca. Anak-anak kita juga akan menjadi orang yang membaca. Beda ya, orang yang banyak membaca dengan orang yang tidak membaca. Ya. Dan jauh pengalaman hidupnya bagi mereka yang sering membaca dengan orang yang tidak membaca. Kita baca WhatsApp bisa berjam-jam baca gitu, apalagi sekarang ramai tentang politik, kita baca, kita ikuti, dengarkan perdebatan dari satu tokoh dengan tokoh lain, habis waktu sejam 2 jam. Kalau dengarkan kajian Ustaz Firanda, abang nggak tambah ilmu. Ujian Abu Fairuz di MSN itu banyak sekali, di YouTube tambah ilmu daripada habiskan kuota mendengarkan sesuatu yang membuat terkadang ragu untuk menjalankan sesuatu dalam hidup. Ragu kita dibuat mereka. Ya. Taib. Kemudian lita khuda minha ma abahallahu lak, agar engkau bisa mengambil dari rizki-rizki tersebut apa yang Allah halalkan untukmu. Wa tajannaba minha ma haramallahu alaik, dengan mempelajari kitab-kitab muamalah, jual beli, kita mampu memilih untuk mengambil mana yang dihalalkan Allah, dan kita bisa menjauhi apa yang Allah haramkan. Dan inilah satu di antara doa yang kita panjatkan setiap pagi, ya, warizqan thayyibah, rizki yang baik. Dan gak mungkin kita bisa mengambil rizki yang baik kalau kita gak punya ilmu tentang itu. Ya, dengan memperbaiki transaksi jual beli, apa yang telah berlalu ya sudah. Ya. Liyakuna kasbuka halalan wa ta'amuka halalan, agar yang kau peroleh itu halal, wa ta'amuka halal, dan makananmu halal, litakuna majabat da'wah, sehingga doamu terkabulkan. Ya, kita pernah mendengar hadis dari Nabi SAW. Hadis tersebut masuk ke dalam Arba'in Nawawi, tentang orang yang doanya nggak terkabulkan. Gimana mau terkabulkan? Malbasuh haram, pakaiannya haram, ta'amuhu haram, kemudian minumannya haram. Bagaimana Allah mungkin mengabulkan doanya? Ya, dengan mempelajari hukum-hukum muamalah, ya, kita dapat memilah mana yang halal dan mana yang haram. Kullu dzalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumihi wa huwa maisurun bi idnillahi mata ma sahat azimatuka wa saluhat niyatuka. Semua itu dapat diperoleh, ya, hajatmu itu dengan belajar. Semua ini dapat kita peroleh. Kita paham tentang sholat, kita paham tentang puasa, paham tentang haji, ya, paham tentang keutamaan yang ada dalam Ramadan, paham tentang muamalah. Ya, ini semuanya ila ta'allumihi, butuh belajar. Wa huwa maisurun biidznillah, dan ini mudah dengan izin Allah. Mata ma sahat azimatuka, jika benar azammu. Kalau kita memiliki azam yang benar, azam yang kuat untuk memahami sesuatu, Allah akan mudahkan.
wa saluhat niyatuka, dan benar niatmu. Kalau niatnya benar, azamnya benar, ini mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Belajar nahwu itu mudah, penting azam aja, duduk saja. Saya pengalaman punya murid, blank dia, nggak pernah belajar bahasa Arab karena bukan anak pondok. Ya, dia merantau dari Bengkulu sana naik motor sampai Batam, naik motor. Nanti naik kapalnya, naik motor bawa dari kampung gitu ya. Naik, lalu kemudian naik kapal dari Kuala Tungkal sana, Pak Ning atau Kuala Tungkal sampai Batam. Jangan belajar. Di awal belajar nahwu dia nggak tahu apa itu nahwu al-kalam wal lafdzul mufidul bil, nggak paham dia apa itu, tapi duduk aja. Dan akhirnya dia paham setelah 2 tahun atau 3 tahun dia baru dia paham. Karena ilmu memang seperti itu. Allah akan datangkan kepada orang yang Allah kehendaki, dan itu butuh proses. Nggak mungkin satu hari itu langsung. Biasa di awal itu ya bintang 7 di kepala. Untuk mendapatkan bintang 4 atau bintang 5 harus bintang 7 dulu. Ya, jadi bintang 4 dan 5 itu prosesnya dari bintang 7 turun ya, habis ntar dari 7 ke 6, habis 6 5, habis 5 4, dah selesai. Dapat banyak bintang dia nanti. Ya, jadi perlahan-lahan. Semuanya butuh proses. Ya, dan saya lihat Ari Ahad ada di situ. Cuman muridnya Masya Allah 3 orang, 4 orang, mana ya ahli piayu. Ustadznya jauh pula datangnya. Saya tanya dari mana Ustaz? Udah Sengkuang, Masya Allah. Naik motor dari Sengkuang kemari. Nah, alhamdulillah masih sabar beliau mengajar gitu ya, walaupun 3 orang. Mungkin sebagian kita nggak sawat, murid cuma 3 gitu ya, jauh-jauh datang. Insyaallah. Fahris ala qiraatil kutubi nafi'ah. Maka semangatlah engkau untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Baca kitab-kitab yang bermanfaat. Wattasil bil ulama, dan senantiasa ya, apa bahasa tasil itu, berhubungan, berkomunikasi ya dengan para ulama. Litas'aluhum, bertanya kepada mereka, amma ashkala alaika, apa yang mengganjal di hatimu, apa yang masih mengganjal, tanyakan ke mereka. Wa tatalaqqa anhum ahkama dinika, dan bertalakilah. Talaki di sini arti bermajelis, datangi kajian-kajiannya ya tentang hukum-hukum agamamu. Taib, ada sebagian kawan-kawan kita itu semua kajian Abu Fairuz dia datangi. Kajian Abu Fairuz, Sabilun dan PAU itu ada 8 majelis. Yang di masjid ya, Sabilun 7 kali, di sini 1 kali, 8. Saya lihat orang itu ada terus. Ada beberapa orang luar biasa. Ya. Dan ini kalau mereka dapat rangkum semua pelajaran di sana, ada akidahnya, ada fikihnya, ada manhajnya, luar biasa. 1 pekan itu 8 majelis. Belum lagi yang online di SNTV. Banyak sekali. Ya, artinya ilmu itu kalau hujan udah apa namanya? Udah sering hujan. Hujan ilmu di negeri kita ini, hujan ilmu, bahkan hujannya enggak berhenti gitu ya, terus menerus. Belum itu masih 1 ustaz. Sampai saya katakan kalau kita kita cari tempat kajian, kesasar kita di perumahan, di sana ada kajian itu. Saking banyaknya kajian. Ya, Batu Haji, Masya Allah, apalagi grup emak-emak, banyak kali kajian mereka. Ya, kita cari kajian, nyasar kita. Nah, di masjid itu ada kajian, begitulah bahasanya. Saking banyaknya kajian. Nah, jadi datangi. Wa kadzalika 'alaika an tu'na bi huduri nadawati wal muhadarati diniyah allati tuqamu fil masajid wa ghairiha. Dan ya, seperti itu juga engkau harus menjaga kehadiranmu. Di mana? Di kajian-kajian yang membahas agama, allati tuqamu fil masjid wa ghairiha, yang mana kajian itu dilaksanakan di masjid dan selainnya. Ya, jadi kita yang berusaha untuk menjaga kajian. Ya, alhamdulillah ya udah jalan 4 tahun atau 5 tahun. Siapa yang menjaga kajian ini? Kita. Walaupun kajian yang disampaikan mungkin antum tidak pernah. Ini kajian ini cari aja di YouTube ada. Cuman kita ingin melestarikan kebaikan. Kita ingin tetap masjid ini diturunkan sakinah. Tetap di dalam masjid ini ya
orang-orang dalamnya mendapatkan doa-doa para malaikat. Ya, mungkin hari ini segini, kita tengok 10 tahun ke depan, lihat bagaimana Sabilun Najah dulu. Ya, bagaimana? Ya mungkin orang-orang lama tahu bagaimana kondisi Masjid Sabilun Najah. Ya, salah masuk, salah simpang, salahlah dia. Ya, bagaimana kondisi ketika itu. Wa tastami'u ilal baramiji ad-diniyah minal ida'a, atau engkau mendengarkan acara-acara keagamaan dari radio. Enggak sempat ke kajian, ya tidak dapat seluruhnya keutamaan, tapi bukan berarti meninggalkan seluruhnya. Enggak bisa datang ke masjid, dengarkan dari radio. Wa taqra'ul majallatid diniyah wa nasyaratil lati tu'na bi masailid din. Kemudian ya baca majalah-majalah, buku-buku keagamaan. Ya, dalam rangka apa? Dalam untuk menjaga permasalahan-permasalahan agama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan. Fa idza harista wa tatabba'ta hadar rawafidal khairiyah nammat ma'lumatuka wastanarat basirataka. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya kita sempatkan diri kita untuk menghadiri kajian-kajian, ceramah-ceramah keagamaan yang ada di masjid atau di tempat lain. Kemudian mendengarkan radio, kemudian membaca majalah-majalah atau membaca buletin-buletin nasyarat yang fokus membahas permasalahan-permasalahan agama. Kemudian beliau mengatakan, "Faida harista, apabila engkau rajin dan menekuni berbagai macam keilmuan tersebut, maka pengetahuanmu akan meningkat dan mata hati akan bersinar sedikit demi sedikit." Ya, ilmu itu berat. Oleh karena kita harus ambil sedikit demi sedikit. Ya, al-ilmu tsaqil kata Imam Malik, ilmu itu berat. Oleh karena kita ambil sedikit demi sedikit. Ya, walaupun kita tidak seperti anak-anak kita yang di pondok setiap hari mereka belajar, tapi kita berusaha ya tidak kehilangan keutamaan di setiap umur yang kita lalui. Kita bisa ngaji pagi, ngaji sore, atau mendengarkan ya program-program yang ada di radio. Wallahu alam. Insyaallah taala depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan pekan depan ada yang membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.